satu-satu aja ya, Bu. Silakan Ustaz. Ya, kita ringkas saja ya. Saya lihat banyak pertanyaan ini. Yang nomor satu ini terkait amalan yang mewajibkan, bukan diwajibkan Bapak Ibu ya. Sering sekali kesalahpahaman dari orang awamnya. Itu dianjurkan. Ya, ini biasanya orang-orang tarikat melakukan ini terkait ajaran yang menganjurkan murid-muridnya kalau berdoa disebutkan nama gurunya. Ya, karena dianggap gurunya itu orang yang dekat kepada Allah. Ya Allah, berkat guruku yang dekat kepadamu, berkat guruku yang mengajariku tauhid, mengenalkanku kepadamu, berkat guruku ini, berikanlah aku ini. Secara syariat itu boleh menyebut nama orang soleh ya. Kenapa? Karena kita merasa orang soleh itu dicintai Allah. Kita sebut orang-orang yang dicintainya dan berdoa kepadanya. Kita tidak meminta kepada orang yang dicintainya, tapi meminta kepada Allah dengan menyebut orang dicintainya. Ini dikiaskan dengan seorang buta yang ketika dia mendatangi Nabi, hadis sahih, Nabi bertanya, apa maumu? Saya minta sembuh mata. Kalau kamu sabar lebih baik, tapi kalau kamu sembuh saya doakan, kata Nabi. Saya minta sembuh ya Rasul. Maka dikasihlah doa. Dia berdoa, ya Allah, berkat kemuliaan Nabimu Muhammad SAW ini sembuhkanlah mataku. Maka sembuhlah matanya dari buta. Nah, itu kiasnya. Boleh, kias ini tidak kias fasid. Jadi Nabi itu termasuk orang yang paling soleh waktu hidup, ya, boleh. Termasuk Umar bin Khattab, ketika turun hujan tidak turun hujan, ya Allah, berkat kemuliaan paman Nabimu Nabi Muhammad dan paman Nabimu Abbas bin Abdul Muthalib, karena Abbas hari itu waktu hidup, masih hidup, disebutlah, maka turunkanlah hujan. Boleh, ya, sebenarnya boleh, nggak ada masalah di situ, ya, menyebut nama orang. Ibaratnya begini Bapak Ibu, kita mau meminta sesuatu, kita datang misalnya ya mohon maaf lah ini ya, kita misalnya datang ke kemana, ke Menteri Keuangan Bu Sri misalnya, lalu kita sebutkan orang-orang dekat dengan Bu Sri. Saya kenal dengan ini Bu, saya ini dengan ini Bu, Ibu kan dekat dengan ini. Kita sebut orang-orang yang dekat dengan dia. Tapi sebenarnya kita bukan meminta kepada orang-orang dekat itu, kita minta sama Bu Sri-nya gitu. Ya, itu hanya seperti rekomendasi gitu, menandakan apa. Sebenarnya secara akliyah tidak ada masalah. Ya, tidak masalah seperti itu. Tapi jangan diwajibkan. Kalau kita mau langsung nggak apa-apa. Tadi ada pertanyaan, bagaimana kalau kita mau langsung? Ya nggak apa-apa. Yang penting kita yakin doa kita dikabulkan Allah. Yang penting kita doanya khusyuk. Langsung juga nggak apa-apa. Tidak ada masalah. Tergantung keyakinan kita aja kepada Allah. Dan kemudian keyakinan kita harus yang mengabulkan itu Allah. Bukan wasilah tadi, perantara tadi mana ada kekuatannya. Dia juga makhluk. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Kalaupun dikabulkan Allah, ya tetap karena Allah itu. Nabi Muhammad aja nggak bisa menentukan hidup kita. Maka kata Nabi, aku nggak bisa menentukan kalian masuk surga neraka. Ya kalian beramal lah. Minta sama Allah, aku nggak bisa katanya. Padahal Nabi itu orang paling mulia kan. Nah, tapi ketika berdoa ya sahabat tadi menyebut nama Nabi gitu, orang-orang yang dicintainya. Karena kalau disebut orang-orang yang dicintainya ya, itu namanya seperti tadi itulah ya, ada sejenis rekomendasi. Termasuk kita menyebut amalan-amal soleh kita, berwasilah dengan amal soleh, itu dibolehkan ya. Maka Muhammad bin Abdul Wahab dia mengirim surat itu, saya dituduh mengkafirkan orang berwasilah dengan orang soleh. Itu adalah buhtanan azima, itu dusta yang nyata terhadap diriku, katanya pula. Karena ada sebagian pengikutnya yang mengkafirkan orang yang berwasilah dengan orang yang soleh gitu. Kalau kita mengikuti yang kedua ini Pak, langsung Pak ya. Kalau kita mengikuti jarak kubur keliling ke 9 wali songo sudah meninggal diselenggarakan sana, bagaimana hukumnya? Ini tergantung niatnya. Ya, kalau kita mengelilinginya seperti tawaf begitu, niatnya seperti tawaf di Ka'bah, ya nggak boleh lah, haram seperti tawaf. Ya, ini harus, ini juga hati-hati kita ya, akidah ini. Haram lah, ngapain kita keliling di situ? Yang boleh itu kita ziarah makam wali, ziarah. Setelah ziarah ke makam wali, ke makam orang soleh ini dilakukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dalam hadis Sahih Bukhari sering ziarah di malam hari malah. Kita nggak tahu kenapa Nabi malam hari. Tiba-tiba Aisyah bilang, mana? Ketika ditanya Nabi kemana, Aisyah bilang Nabi ziarah. Ternyata Nabi malam hari ziarah. Ya, di keheningan malam tidak ada orang tahu. Jangan-jangan Nabi ziarah di malam hari, ini dugaan saya. Nabi berziarah di malam hari kira-kira jam 2 malam,
ya, supaya jangan disalahpahami orang, supaya orang nggak tahu kan gitu kan. Nabi seperti itu. Imam Syafi'i, apa kata Imam Syafi'i? Aku sering, kalau aku punya hajat, ya, hajat yang berat, aku sering ziarah ke makam Imam Hanafi. Setelah ziarah ke makam Imam Hanafi, aku mendoakan beliau, kemudian aku berdoa kepada Allah, bermohon kepada Allah. Ini harus diperhatikan. Aku bermohon kepada Allah terhadap hajatku, maka insya Allah selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi begitu. Kuncinya gini Pak, kita harus memuliakan orang-orang yang memuliakan Allah. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innahu min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan, membesarkan, memuliakan syiar-syiar agama Allah, orang-orang yang memuliakan Allah, itu berasal dari hati takwa, bukan syirik, bukan hati yang kufur. Enggak. Memang kita disuruh inna min ijlalillah, ijlalil ilmi wal ulama, wa zissaibatil islam, wa hamahalatil Quran. Itu kan kata Nabi. Di antara tanda orang mengagungkan Allah adalah mereka memuliakan ulama, memuliakan ilmu agama, ilmu yang baik, memuliakan ulama, memuliakan orang tua, ya, jisaibati yang sudah berubah, memuliakan orang tua, memuliakan para penghafal Quran. Nah, karena mereka pengemban agama namanya. Kalau kita memuliakan mereka, itu bahagian dari memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi tidak boleh berlebihan. Karena di dalam syariat yang dilarang itu semuanya berlebihan. Halakal mutanatti'un, celakalah orang berlebih-lebihan. Ya, karena berlebihan itu mengandung fitnah dan bisa menjerumuskan kita kepada syirik. Ziarah makam wali silakan 9. Nah, ziarah setelah kita ziarah didoakan, terjadi khilaf, kita bacakan Fatihah, niatkan sampai pahalanya ke beliau. Menurut seluruh ulama Ahlussunnah wal Jamaah atau orang-orang tarikat itu sampai. Menurut sebahagian ulama, ya, dari kalangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah ada juga yang mengatakan tidak sampai. Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai, tetapi disyarahkan oleh Imam Nawawi, pengikut Imam Syafi'i, mengatakan yang tidak sampai itu kalau tidak diniatkan. Kalau diniatkan insya Allah sampai gitu ya. Nah, itu kalau Ibnu Taimiyah mengatakan ya bermanfaat. Apa buktinya sampai? Ya Nabi menyuruh kita sedekah atas nama orang tua. Nabi menyuruh kita menghajikan orang tua kita yang sudah meninggal. Kalau nggak sampai, nggak mungkin disuruh Nabi. Nah, cuman sebagian ulama yang sampai itu yang disebut-sebutkan Nabi sampai saja, yang tak disebutkan tidak. Begitu pula kan? Karena ini kaitannya dengan akidah ibadah. Nah, tapi dalam syariah itu diperdebatkan. Jadi setelah kita ziarah ke makam wali, kita hadiahkan Fatihah, baca Quran, kemudian baru kita bermohon, berdoa kepada Allah. Hajat kita apa? Bermohon. Nah, diyakini secara syar'i, secara wahyu, bahwa sesungguhnya orang-orang soleh, la tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Sesungguhnya orang-orang soleh itu jangan kamu kira mati, mereka hidup. Ya, ruh kita ini hidup di alam kekal, dikekalkan oleh Allah, tidak pernah mati. Nah, apabila kita membacakan Fatihah kepada ruh orang soleh, insya Allah kalau dia sampai, jadi disampaikan Allah, otomatis ruhnya itu kan merasa gembira. Nah, di alam ruh bisa jadi kita nggak kenal dengan dia, tetapi karena kita hadiahkan Fatihah, hadiahkan macam-macam, sampailah itu kepadanya, ya ruhaninya mendoakan kita di alam ruh gitu, atau mengaminkan doa kita di alam ruh gitu, diaminkannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu termasuk bahagian dari yang dibolehkan, dan itu terjadi, mungkin terjadi. Itulah yang disebut Imam Syafi'i tadi. Karena maka beliau kalau ada hajat besar ya ziarah di makam Imam Hanafi, lalu beliau mendoakan Imam Hanafi, lalu beliau berdoa untuk dirinya sendiri, dan alhamdulillah dikabulkan, kata Imam Syafi'i. Yang ketiga, Allah berfirman, mintalah kepadaku maka akan aku kabulkan. Kalau kita yakin sungguh-sungguh firman ini dan tidak berwasilah selain kepada Rasulullah, ini yang disebut tadi. Apakah kita tidak termasuk sombong? Tidak termasuk sombong. Ya, boleh silahkan. Penting yakin kita ya, yakin dikabulkan. Doanya dengan hati, tidak boleh dari hati yang lalai. Insya Allah dikabulkan Allah. Ya. Mau minta doa dengan orang soleh, boleh. Yang keempat, setiap akhir Desember selalu dibahas ramai muslim beri ucapan selamat Natal. Ini saya bahas di dalam khutbah Jumat saya di Masjid Kampus Uma. Ini ulama beda pendapat. Kalau sekedar mengucapkan basa-basi kata MUI, selamat Natal ya, basa-basi aja selamat Natal. Kita tidak menyertakan keyakinan
Ya kita kan nggak yakin. Mana mungkin kita percaya Nabi Isa Tuhan, kan gitu. Akidah umat Islam kan begitu, akidah kita. Nah, kalau kita tidak menyatakan keyakinan begitu, maka tidaklah batal keislaman kita. Karena basa-basi saja, basa-basi pemerintahan, kena pejabat, basa-basi pertemanan saja, Natal ya gitu. Tidak batal ya. Maka kata MUI, salah satu anggota MUI, Kiai Haji Khalil yang di MUI pusat, beliau katakan kalau mengucapkan selamat Natal aja enggak haram, enggak batal keislaman. Tapi kalau merayakannya, ikut kita merayakannya, membesarkan akidah. Kalau sudah merayakan, kita membesarkan akidah yang salah perayaannya. Kita sudah terlibat, maka ketika kita membesarkannya, itu sudah masuk haram, ya. Itu masuk dosa besar. Karena tapi tidak batal keislamannya, tapi kita dosa, sudah masuk kepada dosa, fasik namanya ya. Yang batal keislamannya kalau kita yakin, percaya Nabi Isa itu Tuhan. Nah, kalau itu batal keislaman kita. Kalau kita meyakini Isa Tuhan, kalau kita membenarkan orang menyembah Nabi Isa, batal keislamannya. Itu yang membatalkan. Jadi halus sekali Bapak Ibu ya ilmunya. Jadi harus dipahami dengan baik. Ya, jadi jangan gampang sekali. Karena ada orang yang fasik, dosa besar, tidak batal keislamannya. Itulah yang disebut Nabi. Salah satu min aslil iman, ada 3 perkara yang berasal dari iman. Al-kafu amman qala la ilaha illallah, menahan diri mengkafirkan orang yang sudah Islam, yang sudah mengucap la ilaha illallah, ya. Nah, itu menahan diri, itu berasal dari iman kita juga. Jadi kalau orang buat dosa, nggak bisa kita langsung kafirkan. Kita lihat dia mabuk-mabukan, dia narkoba, nggak bisa kita kafirkan. Dia masih fasik. Dia masih sholat, masih mengakui Allah Tuhannya. Nggak boleh kita kafirkan, dia masih fasik. Nah, jadi menahan diri dari mengkafirkan orang-orang beriman karena dosa besarnya, itu bagian dari iman. Salah satu min aslul iman. Ada 3 perkara yang berasal dari keimanan. Al-kafu amman qala la ilaha illallah. Al-kaf, menahan diri dari mengkafirkan orang yang sudah Islam, sudah mengucapkan la ilaha illallah. Karena dosa-dosa besar yang mereka lakukan. Nggak boleh juga koruptor dia ditangkap, nggak boleh juga kita kafirkan. Paling bisa kita pasikkan. Tapi kalau dia sudah mengingkari Allah dan Rasulnya, rukun Islam, rukun iman, maka dia masuk ke dalam golongan kafir. Nah, gitu ya. Karena itu sudah qat'i, sudah disepakati. Bagaimana hubungan dengan ajaran bahwa kita harus taat kepada pemerintah? Ya harus taat selama tidak bertentangan. Itu yang saya sebut dalam syariah. Sering saya tekankan supaya Bapak Ibu paham detailnya. Antara berbeda dengan Quran Sunnah dengan bertentangan, itu beda bahasanya ya. Jadi bid'ah yang haram itu yang bertentangan. Kalau berbeda belum tentu bertentangan. Ya. Hukum Islam, hukum yang ada dalam Quran Sunnah itu boleh berbeda dengan hukum pemerintah. Boleh kita taati. Kalau berbeda itu tidak menabrak, tidak bertentangan, tidak melawan gitu ya. Nah, tidak berlawanan. Itu yang saya contohkan tadi. Berhenti di lampu merah, jalan lampu hijau, itu nggak ada dalam Quran Sunnah, nggak ada dalam Quran hadis. Berbeda dari Quran Sunnah, tetapi tidak bertentangan. Karena itu muamalat itu untuk mengatur supaya kalau nggak ada lampu merah malah kita nggak bisa jalan nanti kan. Ya, di tol aja kadang-kadang berat sekali macetnya kan. Bagaimana kalau di luar tol nggak ada lampu merah? Lebih parah lagi. Nah, maka harus dipahami. Itulah saya lihat, saya sebut sering, kita harus jeli dalam fikih ini. Orang fikih ini, orang yang belajar fikih, usul fikih dengan mendalam ini jeli sekali melihat itu. Jadi berbeda dengan bertentangan itu, beda bahasanya, nggak sama itu. Ya. Tapi kalau orang nggak belajar fikih, usul fikih, asal beda dengan Quran Sunnah, bid'ah, sesat, haram, nggak begitu sebenarnya berhukum. Ya, karena kita harus menggunakan ra'yu. Kalau nggak ada dalam Quran, tidak ada dalam Sunnah, tidak ada dalam hadis, fajtahidu bi ra'yi. Disuruh berijtihad dengan ra'yu, bukan dengan dengkol, dengan ra'yu. Nah, kita lihat dulu. Bertentangan nggak dengan Quran Sunnah? Oh nggak. Baik nggak baik? Maslahat nggak maslahat? Membukukan Quran. Nggak ada perintah dari Quran hadis, nggak ada perintah Nabi. Makanya Abu Bakar nggak mau mengumpulkan Quran. Aku nggak berani ngumpulin Quran. Kenapa? Nggak ada di perintah Rasul, nggak sunnah Rasul, nggak di perintah Rasul. Aku nggak berani. Abu Bakar aja nggak berani. Kata Umar, ini baik, ini maslahat. Nah, jadi berbeda dengan perintah Rasul, berbeda dengan sunnah, tetapi tidak bertentangan. Kenapa? Karena nilai maslahatnya sangat besar, sangat tinggi. Gitu. Sehingga akhirnya Abu Bakar terbuka hatinya.
oleh desakan Umar, alasan-alasan Umar. Akhirnya dikumpulkan Quran dan masa Utsman dibukukan. Ya gitu. Ya, berkaitan dengan ke-6 Ustaz, moderasi. Moderasi beragama. Moderasi beragama itu adalah kata lain daripada toleransi beragama. Toleransi beragama itu ya toleransi dalam bidang muamalat, dalam bidang apa namanya? Ya ada batasan-batasannya, ya. Ada batasan-batasannya. Toleransi dalam bidang muamalat, dalam akidah pokok nggak bisa toleransi. Lakum dinukum waliyadin. Ya. Kalau dalam membangun bangsa negara, bangun jembatan, dalam membuat sistem supaya orang tidak korupsi, itu boleh. Bagus kerjasamanya. Yang berikutnya, bagaimana dengan orang yang yakin dengan upaya? Ya, seperti obat. Ini sebenarnya orang yang yakin dengan obat yang menyembuhkannya, sebenarnya sudah masuk kepada syirik. Namanya syirik khafi, syirik kecil, syirik tersembunyi. Batalkah keislamannya? Ya, secara kalau saya tidak sampai membatalkan keislamannya, karena syirik kecil itu sama dengan ria. Ria berdosa juga dia, tak diterima, tapi tidak batal Islamnya ya, karena syirik kecil. Nah, jadi ini termasuk syirik juga, tetapi syirik kecil. Ya, sebenarnya tidak boleh kita yakin bahwa obat yang menyembuhkan. Begitupun bagaimanapun apanya hebatnya seorang dokter, bagaimanapun bagusnya sebuah obat, tetap tidak boleh kita meyakini bahwa obat yang menyembuhkan. Apa buktinya bukan obat menyembuhkan? Coba perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Dengan penyakit yang sama, obat yang sama, ada yang sembuh, ada yang mati. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Padahal sakitnya sama, obatnya sama, dokternya sama. Maka dokter itu pun mengakui bahwa sebenarnya bukan dia menyembuhkan gitu loh. Cuma adatnya, ilmu asbabnya, syariatnya gitu kan. Ilmu asbabnya api membakar. Obat ini biasanya menyembuhkan batuk berdasarkan medis syariatnya. Tetapi keyakinan kita tetap Allah yang membuat obat itu bisa bekerja gitu ya. Maka setiap kali makan obat, pasti saya mohon ke Allah, ya Allah jadikan obat ini sebagai penyembuh. Allahumma antas syafi, engkaulah yang menyembuhkan ya Allah, bukan obat ya Allah, tapi jadikan obat ini sebagai asbab penyembuh. Nah, jadi mohon kita kan Allah. Maka disuruh kita membaca doa kan, Allahumma antas syafi la syifa illa syifauka, ya Allah engkaulah yang menyembuhkan, tidak ada yang menyembuhkan kecuali engkau. Ketika makan obat kita disuruh baca doa seperti itu, supaya akidah kita tidak rusak gitu, tidak lalai. Nah, kalau orang awam kadang-kadang itu dia makan doa udah yakin dia doa itu asal obat. Nah, sebenarnya sudah masuk ke dalam syirik khafi, namanya syirik tersembunyi, syirik khafi, syirik tersembunyi. Ria, sum'ah itu bagian dari syirik yang tidak membatalkan keislaman, tetapi tetap dimasukkan golongan syirik, dosa. Ya. Sebagai ikhtiar untuk menyembuhkan sakit, selain dokter, lakukan dengan minta doa kepada kiai ustaz atau melalui ruqyah. Bagaimana pandangan hal tersebut? Apakah tadi sudah jelasin, minta doa kepada ustaz atau ulama boleh ya, minta di ruqyah kalau ruqyahnya secara syariat dengan asma-asma Allah, membacakan ayat-ayat Quran boleh. Ya, yang penting ruqyahnya tidak berisi syirik. Ruqyah itu kalau berisi syirik itu yang haram. Berisi syirik apa? Jimat-jimat, bacaan-bacaan yang berasal dari dukun jin setan yang kafir yang berisi kesyirikan gitu, nggak boleh, nggak jelas apa bacaannya. Tapi kalau disuruh baca ayat kursi, disuruh ngamalin surah Ar-Rahman, misalnya disuruh ngamalin doa-doa Nabi, doa-doa sunnah, atau disuruh ngamalin doa para wali yang isinya bagus, minta kesembuhan, ya Allah berkat kemuliaan nabimu, berkat doa sembuhkanlah penyakitku ya Allah, dengan amal solehku sembuhkanlah penyakitku ya, dan seterusnya boleh. Sekarang ada fenomena spirit doll ataupun adopsi. Apakah itu adalah animism di zaman sekarang? Spirit doll. Ini saya agak ketinggalan informasi. Spirit doll ini saya kurang paham ini. Apakah mengadopsi ini boneka-boneka seperti berinteraksi dengan boneka itu lagi rame sekarang. Berinteraksi dengan boneka gitu. Ya. Apakah boneka itu dianggap sebagai makhluk yang spiritual gitu?
Ya. Ah, spirit doll ini tuh apa? Ya makhluk itu kan, spirit doll itu nggak usah, itu bisa mengarah kepada apa itu ya, animisme juga nanti. Karena begini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seluruh benda mati memang dalam pandangan kita benda mati, dalam pandangan Allah benda hidup. Ya, walillahi mapis yusabbihu lahu mapis samawati wal arda, bertasbih kepada Allah seluruh benda langit dan di bumi. Nah, boneka, batu, binatang, tumbuh-tumbuhan itu bertasbih semua kepada Allah. Sebenarnya mereka hidup. Tetapi jangan coba-coba berinteraksi kepada mereka dan menjadikan mereka sebagai seperti manusia, tempat minta tolong dan seterusnya. Kenapa? Karena nanti kalau Bapak minta tolong memuji mereka, nanti dia akan diisi oleh jin, diisi setan. Itulah penyebab orang nyembah berhala itu. Maka seluruh berhala, dol-dol, boneka-boneka, makanya kita disuruh dilarang Nabi membuat patung. Ya, karena kalau sudah berinteraksi kita, sudah nanti kita lakukan komunikasi seperti itu, nanti mengarah kepada minta tolong, maka nanti dia diisi jin, diisi hantu. Itu hati-hati Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi tidak perlu itu lakukan. Itu nanti mengarah kepada syirik itu. Ya cenderung seperti animisme, dinamisme itu. Nah, itu nanti isinya setan, pasti diisi setan sama jin nanti. Karena Bapak berdialog sama dia, kemudian meminta tolong sama dia, ya udah diisi jin, setan nanti. Semua yang disembah selain Allah itu nanti isinya setan. Makanya berhala itu isinya berhala Uzza, itu isinya setan Uzza, jin Uzza, kan gitu. Itu yang dibunuh Khalid bin Walid dalam hadis. Bagaimana hukumnya jika seorang muslim kontraktor dapat proyek membangun gereja atau tempat ibadah lain, termasuk membatalkan? Tidak, karena ini muamalat. Ya, tidak, karena ini muamalat, bangunan, bukan akidah. Ya, membangun. Tadi saya sebut membangun jembatan, bangun tol, tidak apa-apa. Karena kita dapat proyek, kita punya keahlian membangun, ya bangunlah sebaik-baiknya, gak ada masalah ya. Termasuk orang kafir membangun Masjid Istiqlal misalnya, boleh sebenarnya, gak ada masalah. Tetapi memang lebih abdol yang membangun masjid itu orang yang sholat, orang yang zikir kepada Allah. Supaya apa? Supaya berkahnya lebih banyak, gitu loh. Maka kalau di dalam tarekat itu yang memasak nasi kita itu ya harus orang zikir, orang wudhu. Supaya apa? Supaya berkahnya itu lebih banyak. Ya, karena kalau orang kafir, orang non-Islam, dia tidak ada sholatnya, tidak ada zikirnya kepada Allah, gitu. Yang terakhir, apakah boleh syarat untuk mempunyai ilmu ladun itu ditarifi, berbayar? Ya, sebenarnya tidak boleh. Jadi ilmu ladun itu tidak boleh dijual, karena ilmu ladun itu diberikan Allah secara gratis. Hanya saja begini, kadang-kadang ilmu laduni itu karena dari Allah, maka nanti kita disuruh berbayar, dalam arti gini, disuruh bersedekah kepada anak yatim, gitu ya. Supaya apa? Supaya berkahnya. Ada kadang-kadang seperti itu. Kalau bahasa lainnya seperti mahar ya, nanti saya ijazahkan ilmu ini, tapi kamu nanti sedekah ya sama orang miskin 100.000, sedekah 50.000, gitu, supaya berkahnya itu ada. Mungkin itu petunjuk dari hatinya supaya kita suruh bersedekah, mungkin kita kurang sedekahnya gitu, dan seterusnya. Tetapi kalau secara berbayar dijual belikan tidak boleh. Salah satu guru mursyid saya mengatakan, ilmu yang saya terima dari Allah ini ilmunya gratis dari Allah, maka tidak boleh dijual belikan. Ya, karena dari Allah juga tidak gratis, maka tidak boleh kita ngambil untung dunia di situ. Ittabi'u man la yas'alukum ajra, ikutilah orang yang tidak minta upah, tidak menjual belikan ilmunya, gitu ya. Ya, saya kira itu aja. Cukup biasanya. Ya, udah cepat-cepat, udah jam 7. Oke, alhamdulillah kajian membahas tentang hal-hal yang membatalkan dua kalimat syahadat telah selesai. Untuk menyempurnakan acara ini agar kita mendapatkan keridhaan, keberkahan dari Allah SWT, mari kita tutup acara ini dengan doa bersama yang dipimpin oleh guru kita, dan kita mengaminkannya. Kami mohon Pak Ustadz untuk memimpinnya. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara.
ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Bersihkan kami ya Allah, bersihkan hati kami dari kesyirikan sekecil apapun ya Allah. Yakinkan kami kepadamu ya Allah. Nas'aluka imanan kamila, kami mohon kepadamu berikan kami keimanan yang sempurna. Wa yaqinan sadiqa, keyakinan yang benar, meyakini sesuatu yang benar ya Allah. Keyakinan yang benar menurutmu ya Allah. Wa qalban khashi'a, berikan kami hati yang selalu khusyuk, tunduk kepadamu ya Allah. Wa lisanan zakira, lisan kami sering menyebutmu, berzikir, membesarkan engkau ya Allah. Wa zaujatan salihah, berikan kami istri-istri yang salihah, suami-suami yang soleh, anak-anak yang soleh dan solihah ya Rahman. Dan kumpulkan kami kelak bersama Nabi kami, para sahabat dan orang-orang soleh. Minan nabiin was siddiqin was syuhada'i sholihin ya arhamar rahimin. Yasir umurana umurad dunia wad din wal akhirah. Luruskan tauhid kami, bersihkan akidah kami ya Rahman. Terima segala amal ibadah kami ya Allah. Yakinkan kami kepadamu ya Allah dengan seyakin-yakinnya. Engkaulah yang menghidupkan dan mematikan. Engkaulah yang mengabulkan segala doa dan pinta kami. Engkau juga ya Allah yang memberikan segala-galanya bagi hambamu. Engkau juga yang menetapkan takdir, qadar dan qadar kepada kami. Ikhlaskan kami menjalani qadar yang buruk. Jangan merusakkan keimanan kami ya Allah apabila kami ditimpa musibah. Berikan kami keberkahan, kemampuan bersyukur terhadap segala nikmat yang kau berikan ya Allah. Berkahi segala nikmat yang kau berikan kepada kami. Berkahi sisa umur-umur kami ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa pada umur-umur yang telah lalu, yang telah kami jalani ya Allah. Jika terdapat di dalamnya ada dosa kecil maupun dosa besar, ampuni ya Rahman. Kaulah yang maha pengampun, kau maha pengasih. Dan jika kelak kami kembali kepadamu, panggil kami dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan hati kami beriman, bertauhid, bersih, hanya bergantung kepadamu ya Allah. Pada saat hati kami hanya mencintaimu ya Rahman. Pada saat hati kami hanya tertuju kepadamu ya Rahim. Pada saat kami ya Allah bermunajat, pada saat kami mencintaimu ya Allah. Izinkan kami kelak memandang wajahmu yang maha mulia, yang maha agung. Berikan kami kelezatan memandang wajahmu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, demikianlah kajian